Ya. Nah, yang pertama kita mau bicarakan ya soal rencana kita offline ya. Eh, jadi kita mau coba lihat dari setiap satelit bagaimana kesiapan gitu, bagaimana rencananya supaya kita bisa putuskan mulai minggu depan bagaimana gitu ya. Jadi coba saya mau dengar kesiapan gitu. Kalau kita offline di satelit masing-masing bagaimana gitu ya. Mengenai ruangannya, orangnya gitu. Karena saya lihat kan nih memang orangnya masih juga ternyata kan belum banyak juga orang. Kita udah buka coba selama hampir berapa minggu ini ya. Ternyata mereka juga agak susah ditarik. Nah, bagaimana nih tanggapannya per satelit lah ya. Kita mulai dari Kelipang dulu, gimana? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari Satelit Lipang sudah rapat juga 2 minggu yang lalu. Hmm. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Oskar kan kita streaming dan diusahakan dicoba dulu gitu kemarin ya, para pekerja diundang, semuanya diundang gitu, dan kami sudah memang mempersiapkan untuk hari ini offline karena memang apa ya, Jemaat Kelipang memang pertama kerinduan yang dalam untuk bertemu, kedua yang memang kita sarankan kita bertemu pun kita offline pun tetap prokes protap menjadi penting sekali gitu ya. Jadi sudah kita siapkan dan semuanya. Jadi karena juga terkendala juga banyak jemaat ini yang nggak bisa menggunakan di rumah, misalnya kesalahan apa, masalah-masalah sinyal, kuota, masalah itu. Jadi kami sudah siap kemarin ya, sudah siap kemarin itu bahwa kita akan ada ibadah 3 kelompok lah saya sebut. Pertama dewasa jam 8 sampai setengah 10, paling lama 1,5 jam. Kemudian youth dari jam 10 sampai ke setengah 12. Sudah disiapkan begitu. Kemudian anak sekolah minggu juga di ruangan sendiri mereka, karena kita diberikan kesempatan sih 50 orang, tapi kami memprediksi paling banyak 40 orang yang hadir dan kami sudah mencoba jumlah jemaah semuanya kami sudah mendata dan paling maksimal itu 40 orang yang hadir. Jadi dari segi kehadiran kami sudah siap, peralatan musik juga sudah siap, pelayan juga sudah siap. Nah, itu dari kita Pak. Oke. Ada kurang Jadi tadi sudah offline ya? belum, masih Oh, belum streaming ya? Pak. Oh, masih streaming tadi ya. Oke, baik. Ya, Jadi kalau Kelipang berarti sudah siap ya. ya. Kalau Lamongan bagaimana Pak Isar? Ya, sama ya. Kita udah juga bicarakan semua, udah siap. Ya, walaupun ada sedikit kekurangan ya kita harus berusaha lah supaya memang ini apa kita jemput bola atau gimana. Tadi juga saya udah umumkan dan kita jam-jamnya juga sudah bisa. Kalau kita atur tadi mungkin 3 kali juga ya. Kapasitas kan 30 orang, nanti yang anak-anak itu jam 10 karena berikut nanti yang orang tuanya jam 10 juga. Jadi kita bagi seperti itu, yang khusus untuk anak-anak yang sekolah minggu, orang tuanya juga di situ beribadahnya jam 10, anak-anak juga sekolah minggu jam 10. Nah, jadi 3 kali. Nanti kita lihat lagi kondisinya, apa namanya, jadi mungkin 1 jam atau 1 jam lebih lah kita atur nanti. Karena kan keluar masuk ini nanti kita atur juga ya. Jadi tidak perlu banyak lagi. Jadi selesai ibadah langsung turun, langsung yang asar udah langsung siap-siap untuk naik ke atas mengantar yang di bawah supaya jangan banyak ngobrol, yang di atas cepat kita langsung minta segera supaya waktunya tidak lama ini bicara. Kalau nanti yang dari ibadah yang pertama sudah bisa di bawah ngobrolnya, yang di bawah langsung naik
Nah, jadi begitu nanti ininya. Oke, baik. Kalau di apa, yang Setiabudi? Iya, Setiabudi juga sudah siap Pak Oscar. Alat musik sudah kita cek semua, sekolah minggu juga, ke lantai 3 sudah. Dan rencana kita seperti yang dirancangkan, jadi untuk Setiabudi 1 itu 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 sampai pukul 9, jadi memang dipersingkat. Kemudian ibadah kedua pukul 10 sampai 11. Kemudian juga ada Setiabudi 2 yang di Pudak Payung itu jam 8 sampai jam 9 sama seperti itu Pak Oscar. Jadi dan kemarin saya sudah sosialisasikan ke jemaat. Memang kemarin bertanya jemaat kalau besok minggu masih ada streaming enggak? Maksudnya di gereja streaming juga enggak? Oh iya di gereja masih streaming. Oh kita ke streaming di rumah dulu Pak. Nanti kalau sudah offline baru ke gereja seperti itu Pak Oscar. Jadi kemarin saya sudah kunjungi beberapa jemaat dan memang karena di gereja itu masih streaming, jadi mereka untuk minggu ini masih memilih streaming di rumah, tetapi ketika offline mereka akan ke gereja. Dan kita berarti ada 3 ya, di Setiabudi 1 itu jam 8 sampai jam 9, kemudian jeda 1 jam, jam 10 sampai jam 11, kemudian di Pudak Payung jam 8 sampai jam 9. Jadi memang ibadahnya seperti streaming kita, jadi dipadatkan 1 jam Pak Oscar. Untuk petugasnya, petugas musik sudah siap juga. Nah, pertanyaan saya adalah gini, bagaimana mengatasi kalau kita langsung 2 ibadah setiap satelit itu, apalagi kalau tadi kalau Pak Isar bilangin bisa 3 ibadah, nah bagaimana menyiapkan pengerjanya, karena dia 3 kali berarti, pengkhotbahnya bagaimana? Karena kan jadi petugasnya ini jadi 2 kali dia, gimana? Itu sudah dipikirkan bisa nggak? Kalau di Kelipang bagaimana? Kalau Kelipang begini Pak, kami kan sedang kebetulan saya tanya propetiknya Pak Lamro, jadi memang untuk dewasa nanti, dewasa yang melayani waktu youth, dan kebetulan kan kita yang lumayan banyak itu youth. Nah, dewasa youth pun udah bisa melayani juga Pak. Dan kami kan kendala hanya kurang 1 pemain keyboard kami itu kurang mahir. Sudah bisa keyboard tapi belum begitu ini nanti. Mungkin kami tidak pakai keyboard waktu youth. Di bass sama gitar saja drum gitu. Jadi rencananya sih untuk youth memang dilayani youth nanti. Kalau dewasa kan memang cukup. Nah, mengenai pembicara nanti kita inilah menurut saya bisa, karena saya berharap juga sih nanti kalau bisa misalnya para pemimpin bisa datang ke Kelipang juga kan, offline di Kelipang gitu. Kemudian kan ada rencana juga sih nanti kalau ada dari sinode atau minggu pertama atau gimana nanti puji-pujian dari kita, tapi khotbahnya dari Buban atau dari mana gitu Pak. Jadi dari segi itu kami sudah membicarakannya. Oke. Siap. Artinya udah dipertimbangkan ya. Pak Isar juga bagaimana kalau tenaganya? Ya, kalau ibadah 1-2 tenaganya sama ya. Karena kan 1 jam ibadahnya. Yang ketiga yang beda. Nah, jadi pekerja semua aser musik ya 1-2 itu ya tetap, karena nggak ada masalah ya, karena udah seperti ibadah biasa, karena 2 jam. Hanya ibadah 1 ibadah, jadi setiap ibadah itu 1 jam kita. Nah, ini coba dulu, baru nanti yang ketiga beda. Karena youth yang ketiga. Kalau Pak Ipung? Kalau di kita yang ibadah pertama memang untuk yang umum, tapi yang kedua memang konsepnya youth Pak Oscar yang di Setiabudi 1 ya. Jadi tetapi nanti pemain musiknya sama karena dari youth semua pemain musiknya. Kemudian kita juga split pemain musiknya untuk yang di Pudak Payung. Jadi kita sudah ngobrol, karena Pudak Payung kan cuma butuh keyboard saja. Kalau Pudak Payung keyboard saja, pemain musiknya juga sudah siap gitu Pak Oscar. Nah kalau Pudak Payung berarti umum konsepnya seperti itu. Ya. Kalau yang di Setiabudi 1 itu umum dan youth
gitu. Oke. Baik. Pak Oscar, Ya. ini kan kalau lihat teman-teman sudah siap semua ya Pak untuk Kelipang, Lamongan, dan Setiabudi. Kalau untuk Buban, bagaimana Pak? Ya, iya makanya nih saya pengen dengar dari mereka dulu. Nah, baru saya tanya ini nanti. Kalau kayaknya kalau Bubaan kan tidak perlu ditanya ya, apakah soar mereka udah biasa, mereka penyelenggara ibadah kan, Ya, yang kita apain. Nah, yang menjadi masalah buat mereka adalah kalau mereka tetap streaming, nah, tetap menampilkan streaming, nah tenaganya itu yang, nah itu yang jadi apa ya? Mungkin kalau Pak Agus dari SOAR gimana tanggapannya? Bagaimana Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Oscar. Ya, SOAR kan sudah sejak awal bulan lalu Ya. offline. Nah, kalau dari jumlah kehadiran sudah ada sekitar 13 keluarga yang hadir di luar dari petugas. Oke. Petugas streaming. Jadi kita memang masih streaming sama offline jalan. Ya. Oke. Memang pertama masih agak aneh juga sih ketika kita sudah offline gitu ya, sambil online masih petugas online itu masih kadang riwa-riwi yang kadang itu bikin agak mengganggu sedikit gitu. Tapi ya mungkin nanti ke depan juga ini menjadi evaluasi kita supaya meminimalisir aktivitas yang penyelenggara online itu untuk tidak terlalu banyak mengganggu konsentrasi baik pembicara atau jemaat yang ada di situ. Ya, seperti itu. Tapi memang beberapa masih ada yang masih suka online, masih agak susah untuk ditarik ya, karena ini memang masalah kedisiplinan mereka beribadah. Jadi mereka masih memilih kadang lebih asik online karena bisa disambi-sambi gitu lah istilahnya. Nah, saya kira dari saya SOAR Eagle seperti itu Pak Pur. Ya, memang jadi kalau di SOAR kelihatannya tidak ada masalah ini karena memang selama ini dia menyelenggarakan ibadah, tinggal bagaimana men-switch mereka offline atau online ini ya. Nah, sekarang memang harus mulai disosialisasikan. Nah, dan mulai dibuat bahwa kita ini offline. Sehingga jangan sampai offline itu yang di-online-kan kan gitu ya. Jadi harus lebih itu tadi ya, karena selama ini kita online, kita nggak peduli orang kamu gini, yang penting di kamera aja yang ditampilinnya kan gitu. Ya, sekarang nggak bisa lagi. Nah itu memang apanya yang harus diubah gitu. Jadi offline itu yang di-online-kan, gitu ya. Jadi memang itu transisinya. Nah sedangkan, ini nih yang Bubaan nih yang agak unik ya. Uniknya begini. Dia akan hibrid terus. Hibridnya itu hibrid artinya. Jadi itu dua-duanya online dan offline. Karena kita mau pakai itu terus untuk jemaat kita yang baik yang nggak bisa ibadah atau karena di luar kota atau bagaimana kan gitu. Juga menjadi pelayanan kita untuk di dunia daring ini ya kan. Jadi dia akan selalu hibrid, ya. Nah, cuman ada kendalanya kelihatannya kalau mereka diharapkan jadi hibrid. Apa itu? Petugasnya dia, gitu ya. Karena kalau dia mau offline, ya tidak apa-apa, dia memakai tenaga yang ada. Tapi kalau mau diharapkan online, ya harus bagus juga. Nggak mungkin kualitasnya jadi turun kan gitu. Harus bagus gitu. Nah, memang ini coba yang menyampaikan mungkin Pak itu ya. Kalau Pak Roni mungkin tidak bisa, Pak Supri. Pak Supri. Nah, sekalian nih. Silakan Pak Supri. ADS. Silakan Pak. Ya.
kalau ibadah online sekaligus offline di Bubaan, paling tidak nanti mungkin yang melibatkan ini Pak Oscar, tim-tim yang dari satelit, dengan catatan mereka mungkin pas tidak dipakai tenaganya di gereja satelit. Jadi harapannya nanti ya mungkin memperlengkapi juga yang di Bubaan. Kalaupun misalnya yang di Setiabudi Hizkia dibutuhkan main gitar, ya kita akan lihat nanti apakah dia tugas enggak untuk pelayanan di Setiabudi. Nanti setidaknya dia bisa membantu juga untuk pelayanan online di Bubaan gitu Pak, untuk yang pemain musik. Juga pemain drum. Kalau dulu kan kita ada Frankie. Nah, sekarang kan kebetulan karena mungkin tugas atau pekerjaan Frankie jarang terlibat, jadi mungkin ya melibatkan juga dari satelit siapa yang bisa main drum gitu untuk bisa diperbantukan di Bubaan supaya tidak mengalami penurunan kualitas dari skill main musiknya gitu Pak. Setahu saya begitu kemarin yang dirapatkan di Bubaan. Umumnya pemain musik aja ya, cuma pemain musik ya kira-kira ya. Iya. Kalau MC singers enggak ya? MC singer kalau memungkinkan pakai, tapi setidaknya stok di Bubaan kemungkinan bisa. Tapi kalau memang mau pakai di satelit dan itu memang tidak mengganggu pelayanan di satelit, ya mungkin nanti bisa dipakai juga Pak. Tidak menutup kemungkinan begitu. Ya, jadi memang itu memang karena ternyata pemain musik di Bubaan itu jadinya terbatas sekarang ini ya. Pemain keyboard ada 2 orang, pemain gitar nggak ada malah. Ya, pemain gitar nggak ada. Gitarnya yang nggak ada malah. Jadi selama ini makanya pakai Noe sama Hizkia dari Setiabudi. Nah, sementara kelihatan Setiabudi malah banyak tuh pemainnya ya. Iya, betul. Jadi, tapi mungkin nanti bisalah diatur jadwalnya, bisa diperbantukan ya. Sampai nanti mungkin Bubaan dapat orang-orang muda lagi gitu ya. Oke, artinya jadi menurut saya kita persingkat aja ya. Gimana Pak Kris, Pak Mora, berarti kita mulai minggu depan offline-nya ya. Boleh dicoba dulu, tidak masalah kalau memang tadinya saya pikirkan begini. Tadinya saya mau buat bertahap. Jadi tetap aja sekali, tetapi nanti saya serahkan ke satelit ya. Tetap aja sekali ibadahnya. Ya, kecuali kalau Setiabudi karena dia 2 tempat, tidak masalah. Untuk tidak membuat shock nih soal tenaganya itu loh, tenaga yang melayani. Juga kalaupun dia misalnya shift gitu, tetapi itu tetap saja akan membuat dua kelompok itu akan bertemu. Ya, jadi sebenarnya itu juga nggak prokes, nggak protap juga itu. Jadi menurut saya bagaimana kalau dibuat satu aja, dikasih tahu mereka gantian gitu selama sebulan ini dulu misalnya. Jadi minggu ini kalau misalnya di Plamongan pembagiannya bagaimana? Minggu ini grup A, minggu berikutnya grup B. Yang minggu ini grup A offline, yang dia minggu adalah dia online. Gitu bisa, atau bisa juga begini, dibuatnya jadi waktu yang lain, tapi dia streaming saja bersama-sama kalau dia kendala tadi soal gitu, tapi dibawa tetap ke gereja. Dia yang grup yang B-nya tadi, kalau grup A dia bersama-sama offline, sedangkan grup B-nya dibuat sore, atau buat juga offline boleh tapi jadi sore, jangan sampai mereka ada saling ketemu. Tetapi tadi masalahnya adalah petugasnya jadi akan 2 kali kerja. Nah, tapi saya serahkan karena saya lihat siap semuanya, saya serahkan ke satelit gitu. Karena kan toh kita akan buat tetap hibrid ini, ada juga dulu dia di sini
sampai kita betul-betul siap gitu tenaganya, nanti baru kita betul-betul buat jadi 2 kali atau 3 kali. Nah, tapi ini saya karena lihat kalian semangat semua, saya tidak mungkin menahannya. Ya. Ya, jadi itu pendapat dari saya. Nanti saya serahkan ke Pak Mora dulu pendapatnya sama Pak Kris. Silakan Pak Mora, bagaimana? Ya, jadi semangat ini kan kalau yang saya tangkap ada semangat offline-nya harus tinggi itu ya Pak ya. Ya. Jadi seperti tadi juga saya ada tanya Pak Oscar di Bubahan tentang yang offline gitu. Ini salah satu yang menjadi pemikiran saya karena saya baru melihat tanda-tanda lah. Contohnya karena yang di Bubahan, karena saya sering di Bubahan. Karena saya selama pandemi ini belum pernah ikut ke gereja lain. Online ini membuat kenyamanan secara daging kalau yang saya lihat. Ya. Karena sudah diumumkan offline ini sudah dibuka. Saya tidak tahu Pak. Ini sebagai contoh adalah Bubahan ya. Bagaimana pekerja-pekerja dulu yang khususnya ya. Pekerja-pekerja dulu untuk bisa offline. Setidaknya kan kalau pekerja dia punya bobot yang bukan lebih berat, tetapi disiplin ibadah atau tanggung jawab seperti itu. Saya lihat pekerja-pekerjanya sedikit sekali yang offline. Saya tidak tahu nih, mungkin Bu Panca atau yang mewakili atau Bu Teddy, karena Pak Budi nggak ada di sini atau yang lainnya, orang Bubahan lah. Mengapa teman-teman pekerja khususnya kok masih keberatan pergi beribadah offline? Jadi saya melihat bahwa online ini membuat orang nyaman di rumah, nggak usah terlalu repot untuk menggagas pergi peribadatan ya, karena nggak dilihat apa yang dikerjakan. Kalau Pak Sabar tuh ngajarnya seperti saya juga, kita pergi ibadah ya sekarang cuma dipindah aja ke rumah ya, tetap harus rapi, harus mandi, harus rapi lah gitu ya. Kan saya kan pernah lihat juga, ini gereja kok nggak siap gitu ya, baru bangun tidur, masih belum mandi, terlambat dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, bagus sekali ini offline-nya harus digagas, cuman kita bagaimana menyadarkan jemaat terutama pekerja untuk tidak nyaman selalu di offline, kecuali kalau ada kendala-kendala yang lain yang seperti tadi ya, misalnya kerja di luar kota dan sebagainya. Tapi kalau lihat dari semangatnya dari gembala-gembalanya kan luar biasa. Yes. Ya, lihat Pak Sabar, lihat Pak Isar, Mas Ipung, Mas DS, Mas Agus DJ. Yang paling penting kan kenyataannya bagaimana, prakteknya gimana. Ya. Itu ya. Jadi yang saya mau bilang, yuk teman-teman gembala, kalian punya tugas, tidak hanya tugas pemimpin saja, menggairahkan kembali lagi ke offline, tapi harus jaga-jaga prokes yang bagus ya, karena kan kita dengar gitu. Jadi jangan dibuat seperti alasan ya. Waduh, ini masih banyak yang kena COVID misalnya. Itu sebenarnya alasan, sebenarnya kan bisa dijaga dari diri kita aja. Pakai prokes yang bagus kan pasti bisa ya. Ya kalau di gereja pakai masker yang bagus lah. Jangan bergerombol di satu tempat lokasi, misalnya di tempat operator CM, uyek-uyekan di situ. Itu ya. Terima kasih Pak. Ya, intinya Pak Mora setuju, enggak apa-apa dijalankan offline ya. Ya. Oke, Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Oscar, teman-teman. Untuk saya setuju Pak, tetapi seperti kendala yang disampaikan oleh khususnya ya, yang dari Pak Supri, Pak DJ, ini harus dibantu secara teknisnya Pak, secara nganunya bagaimana gitu, langkah
awalnya ini gitu. Karena saya melihat misalkan secara tempat itu di Bubaan kalau nggak salah maksimal itu 40 kalau kita ikuti broadcast-nya ya. Nah, sementara ke jemaatnya di Bubaan misalkan itu ada 200 orang lebih gitu. Nah, teknisnya ini bagaimana gitu, itu satu. Dan yang kedua secara pelaksanaan disampaikan oleh Mas DS tadi, kendala itu apakah bisa mengatasinya. Nah, ini langkah awalnya mesti dibantu juga. Dan menurut saya, pandangan saya mengenai pemain musik ini sebenarnya beberapa kali saya melihat Mas DS itu sudah mempersiapkan gitu. Cuman intensitas dan uji cobanya belum ditampilkan di awal ibadah gitu ya, maksud saya. Nah, kalau dari Mas DJ itu memang kendala yang disampaikan Mas DJ dari awal itu menurut saya Mas DJ perlu ketegasan, karena tidak online dan tidak offline pun petugas sering wirawiri, dan setelah bertugas jarang sekali mereka beribadah tapi ngobrol gitu. Nah, perlu mungkin Mas DJ menegaskan untuk mereka ini siap gitu ya dalam offline maupun online gitu. Sikapnya ya Pak ya. Sikapnya itu perlu disentuh sentuhan pemimpin. Ya. Nah, kalau saya melihat Pak Oscar itu justru karena mungkin Mas Ipung dan Pak Sabar ini hangat dalam mereka berkunjung. Saya lihat mungkin tidak masalah ya untuk mereka offline. Nah, itu aja dari saya, Pak. Oke. Ya. Nanti Bubaan, saya lupa tadi ya. Mungkin Bubaan harus menyiapkan, jadi gini. Kalau offline-nya karena dia kan nggak bikin 2 kali ibadah, 3 kali gitu enggak. Jadi harus siapkan ibadah itu. Jadi anak-anak kan ada ruangan pakai di lantai, berapa dipakai itu ya? Pak. Dua. Lantai 2 atau lantai 3? 2. Lantai 2. Lantai 2 ya. Nah, nanti dipakai dulu lantai 3, disiapkan itu untuk bisa tampilin streamingnya. Sehingga di sana juga, jadi kalau misalnya penuh di hall, bisa diarahkan ke lantai 3 yang di blok D. Ya, blok D aja Pak, yang representatif. Ya, jadi di blok D, ditaruhnya ke blok D ya. Jadi menurut saya kalau misalnya jumlah orangnya makin banyak gitu kan, ya diundang aja, disiapkan itu, dia melalui YouTube di sana gitu. Ya kan, melalui kayak kamera kan jadinya ya. Ya. Jadi ya mereka tetap kan, karena kadang suasana mereka pengen sama-sama beribadah kan. Jadi bagi yang terlambat, misalnya, atau bagi yang muda taruh di atas. Nah, kalau orang tua walaupun terlambat ya perkenankan di bawah, kasihan kalau sampai lantai 3. Gitu ya. Mungkin Pak Supri gitu bisa diapain nanti sama Pak Roni juga ini ya. Ya. Jadi bisa disiapkan itu, dan kalau misalnya nanti makin banyak karena kita masih tetap protap ini, disiapkan lantai 2, anak-anaknya dibuatin ke lantai 3. Iya. Ya. Lalu yang bayi-bayi masukin di studio. Ya, jadi supaya kita bisa pakai gitu. Ruangan kita bisa dimanfaatkan lah ya. Semaksimal mungkin. Jadi kita bisa pakai itu ya. Pak Oscar, kalau pembicara untuk satelit ya yang lain gitu, misalnya itu pembicaranya saya masih belum tahu tuh cara ngaturnya ya. Misalnya di Kelipang, di Lamongan, pas offline-nya itu siapa? Mikir itu, Pak. Kalau offline. Offline-nya di satelit-satelit
Bagaimana? Apakah gembala ngatur sendiri gitu atau gimana, Pak? Kita kembali ke seperti yang dulu. Sebenarnya harusnya yang ngatur profetiknya sama yang ngatur apanya, biar satu supaya gampang tadi memplot di bubaan itu supaya jangan sampai kurang tenaga ya. Jadi bisa diatur sebenarnya. Jadi diatur coba minggu ini diatur yang jelas ya kalau dia satelit-satelit ini kita berharap bukan pemimpin di sana ikut semuanya harus semua pemimpin enggak. Jadi gembala satelitnya yang bicara ya. Gembala satelitnya mungkin 2 kali dari luar satelit 1 kali antar satelit ini sama 1 kali dia ada pemimpin 1 kali gitu. Karena kalau 1 kali juga berarti berapa kali nih pembicaranya pemimpin ini bicara ya. Jadi lebih bagus nih para pendeta-pendeta satelit ini ya banyak bicara gitu. Di sana. Nah, sementara di bubaan, nah nanti kita juga karena dia streaming, ya para pemimpin sama nanti kita apain lah ya, bagi ya, sama ya Pak Roninya ya, gitu ya. Kalau untuk minggu depan di Buban siapa ya Pak Oscar yang bicara ya pembicaranya minggu depan? Kasus. Oh, Pak Kris. Pak Kris, kasus ya. Pak Kris ya, Pak Kris apa Pak Sus? Minggu kedua itu saya. Oh iya. Pak Kris ya, berarti nanti Pak Sus ya plot juga di Setiabudi. Ya. Langsung cut. Saya yang di umum 2 sama kalau Pak Oscar mungkin di Budak Payung ya Pak Oscar ya untuk mengawali ya. Offline. Oh, Budak Payung. Oh. Jadi Pak Oscar mungkin biar lebih paham lagi saya, bila streaming kan ada, jadi yang offline di satelit itu adanya setelah streaming atau bagaimana? Berbarengan toh Pastor? Berbarengan. Jadi kalau ada streaming di Setiabudi misalnya ada offline-nya, jadi nggak lihat streaming. Iya. Iya, betul. Iya. Dia mungkin lihat setelah dia selesai ibadah aja. Ya. Dia nonton ulang aja ya. Iya. Iya. Tayangan. Memang arah streaming kita besok-besok bukan kepada orang yang di dalam, tapi penjangkauan. Ya, betul, penjangkauan. Ya, hanya sebagai menunjukkan, nah kita ini ada ibadah kita begini gitu kan. Makanya memang kualitasnya tetap harus terjaga ya. Iya. Saya umumkan gini Pak mengenai streaming ya. Jadi bagi jemaat yang sakit berhalangan karena pernikahan atau kenapa yang nggak bisa datang ke gereja, kami tetap sarankan mereka ikut streaming gitu. Sampai jam 12 malam itu masih kita hitung hadir. Ya, kalau udah jam 12 malam ke atas itu berarti nggak ikutlah ibadah minggu itu namanya. Karena sudah habis hari minggunya gitu. Jadi saya sarankan tetap nanti kami streaming ada ibadah ngikuti dari bubaan, tapi itu dikhususkan bagi yang sakit, yang bermasalah lah gitu, dan orang luar, jemaat kita yang ada di luar lah, yang selama ini ikut. Karena memang kami hampir ada sekitar 15-an orang itu yang setia ikut, bukan hadir di Lipang selama ini kan. Nah, sekitar begitu Pak. Jadi saya pengumumannya begitu. Ya, ya. Tapi nanti. Tadinya sih saya gini Pak. Tadinya saya berharap supaya nggak jadi alasan jemaat itu, wah aku streaming aja, lebih bagus semuanya streaming. Supaya nggak ada alasan itu, tadinya saya berharap waktunya jangan sama Pak, gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa harus sama waktunya gitu ya. Nah, disitulah kita harus buktikan bagaimana penggembalaannya. Sebenarnya dia harusnya tidak pilih streaming kalau dia tergembalakan dengan baik. Kenapa? Karena streaming itu dia boleh nanti lihat. Justru jadi tidak alasan karena streaming dan ibadah itu bersamaan. Dan nanti saya harus jelaskan, sejak kita buat offline, kita akan pisahkan kehadirannya. Nanti harus dicatat hadirnya offline-nya berapa. Streaming itu besok-besok tidak terlalu kita nilai kehadiran di streaming.
Iya, yang kita nilai itu adalah yang offline-nya, karena itulah penggembalaannya. Betul, Iya. betul. Iya. Betul. Jadi Setuju. gini, makanya tadi offline itu adalah penggembalaan kita di sana, di offline itu. Ya. Jadi harusnya jemaat itu tidak ada alasan berkata, saya ikut streaming aja. Berarti dia tidak tergembalakan. Tidak kangen sama gembalanya. Ya, jadi harus dia ikut, walaupun mungkin dia harus 2 kali. Saya mau dengar khotbahnya Pak Mora gitu. Jadi dia buka streamingnya. Kemarin dengarnya cuma Pak Oscar gitu misalnya kan. Ya, ini kami offline nih sama Pak Oscar, matanya nggak kelihatan, mau lihat yang matanya kelihatan gitu boleh. Ini contoh ya, contoh. Nah gitu. Jadi gitu ya. Nah jadi harus gitu nih. Karena yang kita harapkan orang itu bersekutu bersama-sama. Betul. Jadi sebenarnya cuman exit clause karena pandemi kan. Yes. Kita harapkan ini bukan kepada jemaat kita, bukan. Jemaat kita haruslah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Iya, jadi kita makanya harus apa gitu. Oke ya. Maksudnya gini Pak, maksud saya karena ada jemaat ini juga, kan tidak semuanya sudah berani datang, ada yang masih dengan sebenarnya dia cari kenyamanan sebenarnya. Artinya alasan COVID itu loh. Betul. Alasan COVID dan sebagainya. Iya betul. Itu saja. artinya imannya kan masih kurang berarti. Ya. Iya. Jadi itu jadi PR gitu maksud saya. Iya. Kita harus bisa bawa dia jadi offline. Oke ya. Oscar, ada nasihat Bang Edu ya. Artinya kita nggak tahu lah. Saya sih kayaknya seperti itu. Pekerja dengan dalam tanda petik itu wajiblah datang offline. Tapi kita kayaknya kalau ngomong gitu nggak enak ya, kayak Taurat ya Pak. Gimana Pak Oscar? Kalau pekerja mah kudu gitu. Ya gini, itu artinya pekerja kita itu belum pekerja namanya. Iya, jadi itu artinya. Jadi kita masih PR itu sama dia. Iya, betul. Memang saya harus bilang banyak pekerja kita itu dia karena ditugaskan, bukan karena Kualitasnya yang menyadari bahwa itu satu kesempatan. Ya, jadi masih gitu ya PR lah. Tidak apa-apa, tapi itu kita nggak usah langsung mendakwa dia. Itu artinya kita juga yang kurang. Kenapa kok sampai dia begitu gitu ya? Jadi gitu Pak Sabar ya, saya harus tegaskan supaya maksudnya ini sama satelit yang lain juga supaya memahami itu. Jadi besok-besok nanti Pak Mora akan sekretariat juga nanti membuat laporan kehadiran, harus memisahkan mana kehadiran yang online dan offline. Yang kita perhatikan, sorry nih offline-nya. Iya. Nah, sampai tentu ketika kita masih hibrid, artinya mungkin karena tadi ada dipilih, oke, setengah-setengah kita masukkan, misalnya kayak tadi bubaan, di mana dia memang nggak bisa offline semua, ya. Kalau tadi Kripang, ya dengan dia buat 3 kali ibadah, ada anak-anak, ada anak muda, ada orang apa, berarti kapasitas gereja itu pada dasarnya bisa menampung seluruh jemaatnya. Ya, kita harapkan semua memilih offline dengan bagian itu. Iya. Jadi begitu juga Pelamongan. Nah, Setiabudi tidak bisa. Walaupun dibuat dia begitu, tidak akan bisa menampung semua itu. Nah, tetapi tetap kita hanya kita catat dulu yang offline-nya berapa, yang online-nya berapa, gitu ya. Nah, begitu juga nanti bubaan pasti nggak bisa menampung. Nah, tapi kalau soar, wah dia menampung sekaligus pun dia menampung itu semua. Ya, jadi besok-besok kalau misalnya soar masih buat juga tetap
kita offline-nya 20 orang, offline-nya 80 orang. Nah, itu jadi perhatian. Why? Ya gitu kan? Karena Ya. kita gitu maksudnya ya. Jadi menjadi penilaian itu. Ya. Walaupun misalnya ada orang berkata, "Oh, saya ibadahnya online aja gitu." Ya, sekarang kan kita udah offline. Kenapa penting? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jelaskan kepada jemaat, you bukan hanya pentingnya mendengar lagu bersama-sama di elektronik, tetapi kamu perlu say hello to another, gitu kan? Say hello to other people, says. Kok jadi bahasa Inggris ini? Married to New Covenant. Yes, ya betul. Praktek kata saling. Iya. Menasehati, Saling saling mendorong dalam kasih, ya. Community. English language. Nah, kembali ke komunitas ya. Berjemaat. Iya. Oh iya iya. Mr. itu. Mr. Christian, I'm sorry I cannot speak Indonesian right now. I know. I know. Yes. Oke. Jadi gitu. Jadi putuslah ya, udah clear ya. Yes. Ya, oke. Nanti saya persilahkan, nah itu tadi, saya persilahkan memilih mengaturnya coba satelit-satelit, apakah tadi 2 kali, 3 kali, gitu, sekaligus langsung mulai bulan Mei itu, nah coba dipertimbangkan. Nah biasanya yang membuat profeti itu jadwal siapa kemarin itu ya? Oscar tanya, jadi nanti jadwalnya cuma 1 orang profetik itu, enggak setiap satelit ada profetiknya, enggak ya? Enggak, jadi untuk sementara Satu aja ya? dulu ya, jadi 1 dulu dari situ ya. Nanti disuplai oleh satelit-satelitnya lah, diitukan oleh gembala satelit, kirim ke koordinator profetik untuk buat jadwalnya gitu kan. Begitu juga kalau kemarin itu kayaknya Pak Roni ya yang membuat jadwal untuk pengkhotbah ya. Siapa Ya. Cipanca? Pak Roni, ya. nanti Pak sama Roni. CC saya kemarin, Pak. Oh Ya. iya. Iya, diatur coba gitu ya. Begitu supaya nggak itu ya. Saran saya adalah gembala satelitnya 2 kali sebulan gitu. Kemudian kalau ada wakilnya boleh dipakai, baru dari satelit yang lain gitu pakai gitu ya. Kemudian pemimpin 1 kali, atau bila ya sekali 2 bulan juga nggak apa-apa kalau terlalu padat nanti gitu ya Bu Panca ya, coba dilihatin lah ya. Karena pemimpin ini karena dia harus menyiapkan khotbah pagi juga ada ya, doa pagi, belum satelit gitu. Karena saya lihat ya, saya khotbah itu bisa 4 kali seminggu. Iya, sayanya itu 4 kali seminggu loh. Belum tiap hari, di PA. Oh iya. Iya. Jadi asli kerja saya itu 2 jam, 3 jam setiap hari mempersiapkan khotbah. Iya. Bisa buat buku, Pak. Iya, udah bisa ini. Ya Iya. bersyukur sekarang ada aplikasi Badeno namanya. Badeno. Badeno itu di nanti Sabda. Bang Ora, Kak Dorlan, sebaiknya jemaat itu tidak disuruh abah. Oh. Tetapi bukannya Badeno. Badeno itu singkatan dari baca, dengar, dan nonton. Ini saya share aja ya, saya share gini. Coba tunggu ya, biar saya buka ya melalui ini ya. Tunggu ya. Pelajarannya Pak, Pelajaran ya. Oke. Tunggu ya. Ini nih, ini bisa kelihatan ya Google-nya ya. Ya. Ya, Badeno. Itu Ini ya, Badeno ya, nih lihat ya. Baca, dengar, nonton. Klik. Nah, ini ada Badeno Sabda. Iya, di Sabda. Alkitab ini, Alkitab. Ya. Nah, ini misalnya nih, hari ini dia usulnya Yohanes 18. Kita bisa ganti. Mau Yohanes atau pilih kitab. Nah, misalnya tadi khotbah saya itu ya.
Ya, tadi khotbah saya itu, yaitu Roma 5. Nih, kita bisa baca Roma. Ini 5. Ya. Nah, kita bisa baca ini nih, membaca ya. Roma 5 ayat 1 sampai 21. Ini terjemahan baru. Kita bisa ganti menjadi MIA. apa? Mau bahasa apa bisa, bahasa Jawa bisa. Oke ya. Lalu kita bisa baca selanjutnya nih ya. Kita bisa dengar. Tadi kan dengar ini. Kita tinggal klik aja. Ya. Tinggal klik gitu. Oh, tadi saya nggak share berikut apanya ya, suaranya ya. Roma pasal 5. Kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Dengarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan. Kita bisa dengar sambil membaca tadi. Kita juga beroleh jalan masuk. Nah, ini nih. Enak kan? Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu bacaan ini kita bisa cari dalam sandiwara, kayak sandiwara. Jadi nama-namanya orang-orangnya yang baca berbeda. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan ya kayak Alkitab suara lah gitulah. Oke. Nah, oke ya. Nah, lalu kita langsung bisa studi Alkitab Roma 5 itu. Nah, ini nih. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa. Ini doa dulu dia. Dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi damai sejahtera saya khotbah itu ya. Dia jelaskan ada 3 damai. Kita menyebutkan beberapa jenis damai sejahtera. Nah, yang pertama yaitu kedamaian dunia. Nah, kita tahu bahwa PBB itu apanya nih Pak? Studi Perenungan Alkitab. Ini studi Alkitab nih. Oh, studi Alkitabnya. Oh. Ya. Dosa dalam hati manusia tidak akan pernah. Jadi baca, dengar, terus ada studi Alkitabnya Pak. 3. Ya. Nah, itu ada nonton. Kalau tadi no itu ada dengar, ada nonton ya. Ini nonton. Roma 5 nonton. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tontonlah video yang pertama di mana kami menggali siapa Paulus, mengapa dia menulis surat ini, dan di mana kami menggali gagasan-gagasan utama dari pasal 1 hingga 4, bahwa semua manusia terbelenggu tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Bahwa penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan manusia berusaha menaati hukum Taurat, melainkan karakter kebenaran Allah lah yang telah menggerakkan dia untuk menyelamatkan dunia melalui kematian kebangkitan Yesus. Sehingga dia dapat membentuk keluarga multi etnis Abraham berdasarkan iman sebagai umatnya. Sekarang, dalam 3 bagian lainnya dari Paulus akan lebih lanjut mengembangkan gagasan-gagasan ini. Jadi ingatlah penjelasan Paulus tentang konsep dibenarkan oleh iman. Jadi ini luar biasa menurut saya. Jadi lebih bagus sebenarnya diminta jemaat itu dia mainnya per perikop. Jadi ini kan perikopnya dari Roma 5 ayat 1 sampai 9. Ya. Ya. Jadi Roma 5 ayat 1, lalu nanti ada perikopnya berikutnya adalah kebenaran abadi, Roma 5 ayat 10 sampai 21. Ini mengenai sang guru pengetahuan gini ya gitu. Wah ini jadi kita akan enak khotbah itu enak. Ya Pak. Ya, ya kita modifikasi sedikit. Kita satu renungan itu sebenarnya bisa khotbah untuk sampai ya saya gitu. Kadang makanya saya bicara itu terus gitu. Ya bisa saya temukan. Wah saya khotbah mengenai ini dulu aja gitu. Oh iya. Siap. Dan tidak akan jadi salah tafsir jadinya. Ya. Ya, karena dia ya ini betul-betul studi Alkitabnya ya. Iya. Oke ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi gitu. Jadi nanti bisa pakai itu. Bisa disetting daripada Abah dia hanya mengejar itu.
nanti lebih bagus kita misalnya baca Baneno satu perikop setiap hari lalu sharingkan gitu. Itu jauh menurut saya jauh lebih enak itu ya, daripada dia kejar 3 pasal, sharingnya apa gitu, yang didapatnya apa gitu, dan tidak menambah apanya dia. Tapi kalau ini dia mendengar, dia baca, bilangin baca dan dengar. Jadi dia dengar. Habis itu dia belajar Alkitabnya, studi Alkitab tentang itu, supaya dia jangan salah gitu. Ya, ya saya harus bilang itu waktu saya dengar itu, wah banyak pengertian saya yang dibukakan gitu ya. Kemarin saya misalnya baca, karena saya rutin ini sekarang ya, jadi saya rutin, pertama saya ingin coba, mau dia bilang sih kalau menyelesaikan ini studi Alkitabnya ini, karena dia per perikopnya ini bisa jadi 3 tahun. Menyelesaikan studi Alkitabnya itu 3 tahun. Ya. Ya. Jadi saya ikuti dulu itu terus. Nah, tapi saya juga baca, saya dengar juga nanti malam atau setelah mau tidur itu ya saya dengar, karena dia setiap kali studi Alkitabnya itu 30 menit dia. Oh, jadi Ya, mendengar penjelasannya ini 30 menit. Oh. Ya, satu perikop itu 30 menit itu. Ya, iya dia buat. Ya. Ya. Jadi memang membutuhkan waktu ya. Tetapi itu luar biasa. Nah, kemarin kan misalnya ya. Jadi Yesus berkata, "Akulah pintu." Jadi kalau dia gembala katanya, penjaga membukakan pintu. Nah, lalu dia bilangin, itu Yesus datang memang kepada orang Yahudi, pintu itu maksudnya dia melalui adat istiadat Yahudi katanya. Mengapa ia disunat, mengapa begini, itu malah supaya dia bisa diterima, makanya dia bisa berkhotbah di sinagog atau di bait Allah. Karena dia mengikuti adat orang Yahudi itu gitu. Ya. Makanya ada pertanyaan Pak, kenapa orang Kristen makan babi, Tuhan Yesus nggak makan babi? Nah itu perlu dijawab juga. Ya, ya. Karena dia orang Yahudi. Ya, ya. Nggak melakukan Ya, semua. Mas Supri, itu Mas Supri jawabannya Mas Supri. Iya, dia harus orang Yahudi. Karena kalau dia nggak datang sebagai orang Yahudi, nggak diterima orang Yahudi, itu masalahnya. Iya. Jadi kita masih enak, Mas Supri. Makanya penjaga membukakan pintu. Wah, hebat loh. Jadi kemarin kami berdiskusi Pak Oscar, kenapa orang Kristen kayak kita ini makan babi, Tuhan Yesus nggak makan babi? Susah jawabnya. Dengan ini jadi terjawab ya? Ah iya Pak, betul. Iya. Jadi Mas Supri kalau ngajak makan babi nggak usah repot-repotnya. Saya siap bersedia. Maksudnya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak. Kita lanjut. Ini sekalian apanya nih ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini sebelum ke satelit-satelit, saya berharap tadi satelitnya udah. Nah, selanjutnya adalah ini soal kehadiran kita. Tunggu ya. Oh, sorry. Pak Oscar, boleh saya buat konklusi Pak? Jadi satelit sudah ready semua, pembicara segera dibuatkan jadwalnya. Begitu ya Pak untuk offline ya Pak ya? Oh ya, jadi nanti dikasih tahu sama Bu Panca, minta tolong nanti yang membuat untuk profetik siapa gitu ya. Nanti koordinasi sama satelitnya karena jadi banyak kan ibadahnya mana-mana gitu ya, 1212. Jadi supaya terkontrol dulu petugas-petugasnya itu ya. Nah, kalau memang misalnya agak susah masih petugasnya, masih ada petugas lokal, paling tidak orang-orang yang biasa bertugas pergi kemana-mana ini teratur dulu dia gitu, bisa ditempatin ke sini silakan siapa yang ngisi biar satelitnya yang ngisi gitu misalnya ya, karena mungkin susah kan gitu jadi paling tidak yang biasa ikut di bubaan apa gitu. Tetapi karena di bubaan sifatnya
tadi kalau MC Singers ada, nggak usah memakai satelit gitu, menurut saya ya. Paling pemain musik karena nggak ada aja ya. Supaya jangan membebani orang satelitnya, karena kasihan dia, misalnya dia udah 2 kali ibadah gitu ya. Oke, kita balik dulu. Saya lihat sih apa ini ya, memang karena masih online, jadi kehadiran online ini ya sekitar inilah, sama ya, nggak terlalu bisa kita evaluasi juga ya, saya lihat ya. Pak Oscar, izin menyampaikan informasi. Ya. Ya, ini saya barusan dapat info, Stephen, anaknya Pak Edilo, itu hasil labnya positif COVID. Oh, Tuhan. Kemarin katanya sakit kepala, panas. Ya, ini kan kemungkinan juga karena infonya tertular di gereja. Nah, ini berkaitan dengan ibadah offline kita yang sedang mau difokuskan ke sana. Apakah perlu untuk dievaluasi kembali atau bagaimana? Karena ini Jason juga sedang sakit, dan rencana besok mau di tes PCR. Wah, tadi sih saya sudah pikir gitu ya, kok bisa banyak ini yang orang kita panas-panas ini, dicek dulu nih, swab dulu gitu. Iya ya? Ya Pak Oscar, kalau lihat yang sakit ini kan Pak Roni, terus Joshua, terus sekarang Stephen sama itu Jason. Banyak. Ya. Karena saya lihat Stephen sama Jason ini kan banyak di gereja beberapa minggu ini. Kok itu ada orang soar yang nggak suka pakai masker kok. Bahkan kan sampai kadang ngerjain project itu sampai tidur sana gitu. Pak J. Ya? Jason apa sakit juga enggak toh? Jason sakit ini. Oh. Udah berapa hari kok? Ya mungkin dua hari ya. Sama dengan Stephen bukan? Sama dengan siapa? Stephen. Ya, barengan. Lalu kalau anakmu Pak Kris panas karena apa? Kemarin jalan-jalan. Kadang mereka ada ketemu nggak? Dicek dulu. Jadi mereka kapan ketemu gitu sama Stephen atau apa? Gitu. Diruntut atau tracing gitu. Mungkin Stephen-nya bukan dari Stephen-nya, ada orang itu lagi. Apalagi Stephen misalnya dia kenanya di gereja, berarti ada orang gereja. Saya dengar Aji juga katanya sakit, Pak. Makanya hari ini apa perlu Makanya siapa makanya nggak datang dia Aji hari ini ya? Iya. Aji. Iya, Aji sakit. Waduh. Iya ya. Apa dites sekalian aja? Antigen aja, Pak Oscar. Antigen, Pak Oscar. Iya. Mungkin dites antigen dulu ya semuanya ya. Ya, menurut saya yang panas-panas disuruh. Sih, Pak, ini. Hah? Joshua sama istri saya dikasih obat COVID. Oh iya. Dari Cina. Bukan soal dikasih obat COVID-nya itu, tapi tahu dulu itu COVID apa bukan. Bateri sakit. Bateri sakit juga. Takutnya kalau sampai jadi klaster kan juga ya. Buat gereja. Ya kalau satelitnya offline aja nggak apa-apa dulu kan di sana ya. Tapi maksud saya harus jaga orang-orang yang panas ya. Maksudnya kalau ada orang di satelit itu yang panas jangan ikut kan gitu ya. Nggak boleh ikut ya. Jadi hari ini tadi ibadah offline toh pastor kita menerapkan prokes termasuk untuk hotgun termogan ya. Kalau memang suhunya di atas 37 kita suruh pulang memang. Iya. Ya memang kok kalau 37 ke atas suruh pulang. Ya dia udah panas itu ya. Mau tanya, kemarin Excel sakit nggak? Pak Pri? Excel, perlu dicek lagi. Ya? Kemarin pergi dong Pak Pri sama Excel sakit nggak? Kemarin Excel sih nggak ada keluhan. Rino juga nggak ada keluhan kemarin.
Oh ya udah aman. Tapi nggak tahu sekarang. Tamburu sama Pak Basuki ini sakit. Iya, Tamburu kemarin nggak ikut, Pak. Hari Minggu. Oh, Tamburu nggak ikut. Tapi tadi ada dia. Iya. Hari Minggu itu Joshua memang ketemu sama bersama-sama sama Jason sama si Stefan. Kita makan bersama. Oh. Itu hari Minggu tapi Pak. Oh, hari Minggu. Nggak ada sakit apa-apa. Iya, Ci. Iya. Hari Minggu. Tapi pas Joshua itu Excel, saya tanya Excel sakit atau enggak? Untuk Excel saya nggak tahu Ci. Antigen. Ya, pertama antigen dulu lah ya. Antigen. Ya. Iya, biar aman. Informasi dari Bu Rizka, Tania juga sakit. Siapa? Tania. Iya, jadi nggak gereja dia, panas. Oh Tuhan. Ya, Tania sama Aji panas. Mbak Tri panas. Coba sekrenya mungkin Pak. Gimana? Dari sekrenya apa ya? Ya berarti sekre. Iya. Itu hari Rabu Rino sakit, Pak. Hari Rabu. Siapa? Pas kita acara doa tuh. Rino tuh hari Rabu sakit, makanya Ya. Rino nggak telat. Rino hari pas mau doa itu ya Mas Supri ya, dia pakai jaket tebal. Rabu. Hari Rabu, tapi Nah. dia nggak pegang alat. Hanya terakhir aja kumpul yang lain kayaknya. Kemarin Tapi ikut. kemarin sehat-sehat aja Rino dia. udah oke. Sepertinya Rino kemarin udah oke, nggak Tadi masalah. ada dia oke kok. Iya. Nah. Joshua itu tadi pagi jam 4 gitu ya. Tadi pagi jam 4. Meriang ya. Meriang. Udah, beginilah berarti ya, gini. Yang jelas yang panas-panas ini tolong dicek dulu, ya dibawa ke lab lah, pakai itu aja, antigen aja, kan langsung bisa kelihatan kan? Iya. Saya tahu ya. Ya mungkin Panca tolong bawa juga Pak Roni ya. Pak Roni. Ya, Iya, Pak Roni. aja ke antigen di lab gitu, supaya tahu kita apanya ya. Maaf Pak Roni, mulai kapan dia meriang, Bu Panca? Kemarin siang, Pak. Jadi mulai hari Sabtu ya? Tanda-tandanya tapi kayak yang lain enggak itu? Penciuman apa gitu? Dia kalau awal-awal penciuman belum kena. Jadi pengalaman saya itu panas hari Selasa, sampai hari Jumat penciuman saya nggak ada apa-apa. Normal ya Pak Oscar? Pusing enggak kepala Pak Oscar? Kalau itu pusing. Jadi pusingnya itu kalau panas kita pusing. Tapi kita minum obat, dia bisa kita bawa. Jadi saya harus kasih tahu ya, Selasa saya panas, Rabu saya kan masih masuk kantor. Kamis saya istirahat karena panas. Jumatnya saya periksa ke dokter, saya bawa sendiri mobil. Saya periksa sendiri, nggak ada apa-apa kok. Saya sehat-sehat aja. Pulang dari rumah sakit baru panas lagi. Dari Ketileng itu ya, waktu habis pasca PCR bukan? Bukan. Nah, jadi maksud saya uniknya panas kita itu kan kalau kita makan obat, dia nggak panas lagi. Kita seperti sehat, kita bisa beraktivitas. Tetapi virusnya kan ada. Nah, setelah obatnya pengaruhnya mungkin sudah berkurang, akhirnya kita rasain lagi panas. Iya. Jadi saya waktu minta saya PCR hari Jumat itu ke RSND, ke Satpam itu dites semuanya lewat-lewat aja. 36, sekian ya, 36. Ayo silakan Pak, gitu-gitu kok. Lalu kita dites yang itu dulu kan masih antigen, bukan antigen, tapi rapid test antibody namanya kan? Ya. Nah, waktu dites ke lab, ke apa gitu kan ya biasa aja kan, apa-apa. Ya. Lalu dia bilangin non reaktif gitu. Nah, lalu saya tetap panas. Saya minta supaya saya di PCR, nggak boleh. Nah, makanya harus
singkat cerita ke lab Cito penuh, akhirnya ke Ketilong. Di Ketilong pun saya sama Michael loh, saya yang bawa mobilnya. Kami dites masuk ke dalam kan, di mana untuk PCR test daftarnya? Gitu sama satpamnya. Oh di sana Pak, di dalam. Sebentar Pak, dicek dulu gitu, dicek. Oh iya lewat. Saya tanya masih sama dia, berapa Pak? Gitu. 36,5 gitu dia. Iya ya. Ya, dan sehat-sehat aja. Sampai menunggu di PCR test itu sehat-sehat aja. Nah, baru besoknya saya malamnya kan memang panas lagi kan, lemas. Itu pagi-pagi dapat kabar positif. Nah, baru saya itu hari Senin itu ya, baru hari Selasa itu ya, baru ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai nafas pendek-pendek. Oh. Karena sudah seminggu, di situ sudah puncak itu sudah inkubasi. Di situ saya paling cepat menularkan kepada orang di situ. Ya. Jadi maksud saya, jadi kita harus lihat juga nih orang teman-teman kita itu tidak berarti dia kemarin panas sekarang udah sehat kok gitu. Enggak. Itu bisa jadi ya karena dia minum obat jadi dia slow. Tapi sebenarnya virusnya naik terus. Ya. Jadi kita harus betul-betul cek betul lah. Sekarang udah enak ada antigen, tes antigen. Jadi dia lebih cepat, lebih akurat, langsung menuju kepada virusnya ada apa tidak. Betul. Iya. Jadi saran saya, dan sekarang tes antigen itu banyak yang melaksanakan kan, karena banyak membuat syarat untuk perjalanan apa gitu. Dan relatif murah gitu ya, 100 berapa ribu gitu ada. Ya nanti kalau ada yang biar gereja yang tanggung enggak apa-apa lah, supaya kita bisa. Untuk ibadah hari ini ada arahan khusus Pastor Oscar? Baiknya disiram, disemprot alat-alat di apa gitu ya. Nah, jangan lupa nanti sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya nyalakan dulu exhaust-nya. Ya, ruangan dibuka, Pak. Ya, ruangannya dinyalakan dulu exhaust-nya. Kalau bisa nanti segera ini ada ke sana, dinyalakan exhaust-nya supaya berganti udaranya. Alat-alatnya ya yang jelas setiap orang jangan sampai pegang apa-apa, harus segera cuci tangannya ya, gitu aja. Ya. Alat semprotnya sudah ada kok, udah kami beli yang pakai spray gitu, yang asap itu Rina sudah tahu cara menggunakannya. Nah, bisa juga itu, jadi bisa ya dipastikan semua orang jaga jarak dan tadi nyala terus exhaust itu. Exhaust. Ya. Ya, saya kalau di ruangan itu relatif mestinya itu enggak terlalu gitu. Masalah di ruangan itu. Yang menjadi masalah adalah di kantor gereja karena dia tertutup. Pasti kalau di situ tuh Dan kalau di ruang tertutup misalnya, walaupun misalnya ada orang di depan, di ruang belakang gitu, karena dia satu AC, pasti dia bisa kena. Tetap itu kena. Mau 6 meter, 30 meter, tetaplah kalau satu ruangan ada AC. Iya. Oke. Itu ya. Oke, nah, nanti kita evaluasi setelah ini ya. Iya. Nah, nanti tetap dulu kalau nah itu tadi orang-orang yang panas ini segera di report dulu biar kita sarankan ke antigen itu dulu ya. Supaya segera tertangani ya. Nah, baru kita nanti juga lihat kalau memang terpaksa misalnya ada orang yang ini tidak bisa bertugas, lalu kita harus balik lagi offline, ya silahkan jadi online. Ya. Gitu. Ya. Kondisional gitu Pak ya. Ya, kondisional aja ya, diatur gitu ya. Ya. Tergantung satelitnya gitu. Coba dicek betul. Ya, orang-orang sekre gitu ya. Nih liatin misalnya nih Pak
Pak Ipung misalnya, ya kapan ke sekre, bagaimana gitu, dicek tubuhnya ya. Ya. Berarti kalau, nah memang itu sudah petunjuk itu. Misalnya kan siapa akrab dengan Tania, akrab dengan si Aji akrab dengan yang Rino dan kawan-kawan apa gitu ya. Rinonya juga tetap dicek gitu. Walaupun tidak panas badannya Pak Oscar. Iya, baiknya dicek lagi. Oke. Ya. Nanti setiap gembalanya lah ya coba ituin ya. Ya, sama yang sekre ini ya, yang panca bawa suaminya ya. Kalau bisa sore ini ya, biar tahu ya. Iya, enggak apa-apa. Kayaknya di Ketilang ada ya Pak ya? Antigen ada. Antigen ada ya. Rumah sakit setidaknya ada ya. Ya. Cuman memang kalau lab kadang minggu nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau apa, nanti bisa dicek di apa. Minggu kadang jarang ada. Atau pergi ke airport. Apa bisa juga, tapi rumah sakit kayaknya banyak juga yang mengadakan ya. Di situ ada kok. Ini tadi dari situ. Oh, Cito kalau pagi-pagi adanya. Jadi pagi. Saya nggak tahu sekarang udah bisa banyak gitu Citonya. Cito pagi tadi ambil darahnya, terus siang ini informasinya. Wow. Hasilnya. Yes. Ya begitu biar cepat. Ya, oke. Bukan darah itu kalau mau lihat PCR, pakai itu kok swab. Tadi dikira itu apa DB Pastor. Makanya cek darah. Cek darah ya. Jadi Stephen sekarang sudah isolasi ya? Siapa? Stephen? Ya. Iya, di rumah. Isolasi mandiri. Mandiri. Isoman. Ya, tadi kan dikonsultasikan ke Pak Philip, Pak Dodo, karena kan mereka berdua ini kan sering jalan bareng, pergi bareng, dan si Jason kan juga punya gejala yang sama. Tapi Pak Dodo memutuskan Senin, kok enggak langsung hari ini gitu. Tapi nggak apa-apa asalkan langsung dianggap isolasi mandiri juga nggak apa-apa. Iya, langsung dianggap enggak, itu. Ya kalau enggak nanti dia malah menulari orang ya. Katanya sih 1 hari saja itu langsung bisa menularkan. 4 berapa ya? Bukan, jadi 1 hari aja maksudnya dia kena gitu. Itu sudah Karena bisa. saya harus bilang misalnya ya, saya itu yang menulari saya itu adalah istri. Tapi istri malah enggak apa-apa ya? Ya, jadi ceritanya kan istri saya. Jadi yang saudara kami itu dari Probolinggo itu kan perempuan ya. Nah, karena dia cerita dia pegel-pegel badannya begini-begini, istri saya urut-urut. Itu ceritanya. Sambil menceritakan Kristus itu. Dia pegang-pegang kakinya urut-urut, mana lagi yang aduh senang sekali saya ini dikasih minyak kayu putih gitu-gitu kan. Nah, lalu besoknya dia panas. Besok sorenya itu. Hari Senin, hari Minggu kami pagi-pagi itu dia urut-urut, pagi-pagi Minggu pagi, habis ibadah streaming itu dia urut-urut. Senin sore dia panas. Ya. Selasanya Selasa sore saya panas. Cepet ya. Iya, jadi 1 hari. 1 hari dia udah. Pak Oscar, teman-teman, itu anjuran dari penanganan pertama itu bagus. Saya sering praktek. Kalau badan sudah kerasa-kerasa, itu minum air panas. Ya. Minum air panas sebanyak mungkin sampai
kerasa sudah netral. Itu waduh luar biasa. Istrinya Pak Mora bilang itu keren katanya. Itu. Ya, ya bisa juga ditambah yang uap itu. Ya, itu luar biasa. Begitu saya dari luar kota, pasti dalam kota ketemu banyak orang, malamnya saya ngasap, Pak. Ngasap tak kasih minyak kayu putih. Wah, itu virusnya tuh, wah, lemes mati semua itu. Ya, oke. Luar biasa, praktekkan silakan. Ya, makasih Mas. Siap, Suhu. Nah ini saya juga minum air panas, Pak Oscar, Pak Mora, teman-teman. Sip. Kelihatan asapnya loh. Apalagi makan sop itu B2 atau B1, lebih mantap lagi tuh panas-panasnya. Ini air panas. Ingat langsung. Ini nih, mari minum. Mari minum. Ada sampai sininya kepanasan tenggorokan saya, tapi bagus banget itu. Ya, itu Mas yang bagus tuh yang itu yang kita biasa lakukan Mas, itu apa? Ngisep itu Mas. Ngasap. Ya, buat pakai ini nih alatnya. Nah, beli cuma 35.000. 35.000 aja di toko listrik. Iya, aku pakai itu, ngasap begitu. Wah, aman Pak C. Aman, ya. Aman Pak C. Oke. Gitu ya teman-teman ya semuanya ya. Oke, kita apa dulu? Nah, ini kita tadi di ini ya. Absen ya. Jadi kita nggak ada sesuatu yang apalah ya. Masih sama seperti bulan-bulan lalu ya. Ya. Kemudian kita masuk ke keuangan ya. 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 Ini kecil-kecil ya, tapi intinya begini nih ya. Ini saya harus sampaikan betul ini ke teman-teman ini semuanya ya. Ini soal jadi kita ini pendapatan kita ini ya, ini nih drop sekali ini ya. Ya, ini pendapatannya drop. Jadi kolekte sama persembahan drop. Kenapa? Karena persepuluhannya drop gitu ya. Jadi banyak yang nggak kasih perpuluhan. Ya. Sampai kemarin itu ya ini belum apa ya. Ini dulu pernah terjadi nih di bawah tahun 2006 waktu Hening jadi bendaharanya. Jadi saya harus keluarkan uang untuk memberikan biaya operasional gereja ya. Nah, kemarin ya saya harus ini nggak apa-apa saya sampaikan ya. Jadi kemarin itu Pak Mora sampaikan, saya tidak tahu. Pak Oscar ini uang gereja nggak ada, jadi gaji karyawan bersama PK ini kurang gitu. Jadi saya harus bilang begini nih ya. Jadi kita ini para gembala memang harus, yang saya lihat sebenarnya biaya kita itu tidak masalah seandainya jemaat atau pekerja Tuhan itu, terutama pekerja Tuhan, memberikan persembahan, ya. Nah, kemarin sampai saya bilang juga sama Tri ya, Tri tolong dikasih tahu sama karyawan gereja, sama yang menerima PK, aku bilang gitu ya, bahwa mereka harus memberikan persembahan. Kenapa? Bagaimana bisa kita diberkati oleh Tuhan dari persembahan, tetapi kita tidak memberi persembahan, kan gitu ya? Nah itu kepada jemaat nih, para gembala, kita harus bilangin bagaimana Tuhan ya, bagaimana Tuhan mau mempercayakan
berkat-berkat rohani, sedangkan kita tidak menjadi berkat, tidak bisa terpercaya dalam berkat jasmani, kan gitu. Sebab selalu saja kita diberkati dengan dalam perkara kecil, baru diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Nah, jadi ini tidak apa-apa nih saya kasih tahu ya. Jadi kemarin juga saya setelah terima nih laporan persepuluhan kita, jadi ada anak PA saya bilang sama dia, kamu tidak memberikan persepuluhan, kamu hamba Tuhan, kita sama-sama pekerja Tuhan. Aku bilang gitu. Yang doa kita adalah Tuhan mempercayakan banyak jiwa-jiwa kepada kita. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan jiwa-jiwa, wong berkat jasmani saja kita tidak dapat dipercaya, aku bilang gitu ya. Ya dia sih langsung bilangin, maaf Pak Oscar, saya ini transfer. Gitu ya. Nah, kenapa ini penting supaya kita paham juga ini ya. Jadi tahun 2006 kita pernah mengalaminya, di bawah tahun 2006 lah itu, di situ kok hening jadi bendahara ya. Tetapi setelah itu sebenarnya kita tidak pernah sebenarnya kekurangan ya. Tetapi bulan kemarin itu kita kekurangan. Padahal, nah ini nih, saya bagikan ini ya supaya paham ya. Padahal kita punya saldo kalau tahun periode Maret kemarin itu saldo kita 25 juta. Saldonya ini. Nah, kemarin pada saat pembagian gaji itu tanggal 28, pendapatan gereja hanya 50 juta. Hanya 50 juta. Ditambah 25 juta, masih kurang untuk membayar gaji itu. Gitu kemarin itu. Ya. Padahal lagi, saya kasih perpuluhan saya kemarin itu 19 juta. 800 berapa? Hampir 20 juta. Artinya pendapatan kita itu cuma 30 juta berarti. Jadi itu sangat kecil. Ya. Jadi nanti tolong para gembala ya betul-betul memang coba memperhatikan ini supaya ya juga setiap kita ya supaya kita betul-betul konsen di situ, lihat persembahan ke kolektor sama persepuluhan ini jalan ya. Ya. Jadi kita tidak bisa. Nah, itu juga poin gini nih. Kalau saya sih bukannya langsung pengen bilangin ke orangnya kamu begini gitu, enggak juga. Ya, jemaat itu sebenarnya dia mau memberi itu karena dia lihat juga apanya kita bisa ada ya. Ada juga memang jemaat itu dasarnya pelitnya luar biasa gitu, ada juga. Ya. Tetapi kita bisa begitu karena kitanya nih para pekerja-pekerja Tuhan. Ya, mungkin bukan kita yang ada di Zoom ini, tapi pekerja kita ini ya. Jadi nanti coba didorong lagi semua pekerja itu ya banyak itu belum kasih persembahan ya. Jadi minta tolong supaya karena nanti ya nggak nyaman. Jadi saya juga kepikir nanti Pak Mora yang sampaikanlah ke Kak Tri ya. Jadi sementara begini keadaan keuangannya, mungkin dana gedungnya yang setiap satelit ya. Nah, di stop dulu. Jadi bulan ini jangan dikirim, dikasih. Nah, sama satu lagi adalah PK mungkin kalau nanti akan saya bilangin supaya disesuaikan selalu dengan pendapatan gerejanya. Ya, bagus Pak. Naik PK gereja. Kalau karyawan gereja kan tidak mungkin itu kita buat fix gajinya. Kalau itu udah fix ya. Tapi PK mungkin harus jadi sesuai pendapatan gerejanya. Jadi supaya juga nih gembala-gembala juga termotivasi untuk jadi dia juga bagaimana tentu bukan dimarah-marahin jemaat, bukan diopain gitu, wah kamu harus kasih. Jadi tapi ada
ada perhatian para gembala ini untuk melihat bagaimana mengelola juga gereja kan gitu ya, supaya balance. Ya, supaya kita balance ya. Baik, itu mungkin apa saya. Kalau ada tanggapan boleh silahkan. Ya. Pak Oscar, kemarin saya tuh baca di Alkitab, tapi ini hanya analogi aja ya. Kan kalau perpuluhan itu memang itu kan perintah firman Tuhan. Tetapi di zamannya, ini yang saya belajar aja, tapi ini ada korelasinya atau tidak, cuman spiritnya aja. Di zamannya Daud, waktu mau membangun bait Allah, bagaimana bangsa Israel itu mau memberikan hartanya kepada Daud gitu ya. Saya pikir karena cintanya orang Israel mungkin melihat kemajuan di dalam bangsa Israel. Sampai akhirnya bait Allah itu bisa dibangun. Jadi artinya kita harus bisa meyakinkan kepada pekerja Tuhan bahwa ini, karena kalau bicara perpuluhan ataupun persembahan kepada orang lain, kalau atas nama gereja kesannya gitu kayaknya gereja nggak punya duit nih, makanya beritanya atau firmannya menyangkut-nyangkut seperti ini, kan itu harus dibuang seperti itu. Jadi cuma saya melihat bangsa Israel karena sayang kepada Tuhan, dia mau membawakan persembahannya hartanya kepada Tuhan untuk pembangunan gereja bait Allah. Kalaulah jemaat kita seperti itu ya, dia paham gitu ya, paham khususnya pekerja ya, maka dia akan memberikan persembahannya. Artinya juga seperti tidak hanya perpuluhan, diakonia juga. Jadi diakonia itu bukan karena kewajiban, bukan, tapi karena punya rasa empati kepada jemaat lain, menolong, dan itu pun tidak besar sehingga dia mau memberikannya. Kalau sebenarnya Pak Oscar, kalau setiap rapat saya suka bilang sama Mas Ipung, karena seringnya ketemu dengan Mas Ipung, sama Mas Roni, sama Pak Sabar, kita selalu bicara seperti ini. Gereja kita memang perlu uang untuk pelayanan ini. Jadi ini hanya komentar saja Pak Oscar, bahwa di zamannya Daud itu bangsa Israel mau membawakan hartanya karena cintakan uang, sehingga pembangunan bait Allah boleh berjalan. Kiranya di gereja kita mungkin seperti itu. Jadi nggak usah kalau udah sekelas pekerja juga jangan dikutak-katik. Jadi memang dia udah gaya hidup. Kedua juga jangan ada lagi di gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan punya pandangan tentang perpuluhan yang berbeda dengan yang lain. Itu bisa sangat menyesatkan gitu. Ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya. Itu Pak. Ya, kita juga mungkin sebagai, kalau kita kan nih banyak mem-PA-kan orang, jadi ke waktu kita PA, ya murid-murid kita itu kita dorong mereka untuk memberikan persepuluhan. Ya, kita juga harus membuat goal bahwa yang kita PA-kan itu memberi persepuluhan. Ya, saya juga coba kemarin liatin ya, setelah disampaikan begitu, saya cek yang memberi persepuluhan gitu siapa aja gitu. Jadi ternyata walaupun dia sudah tampil jadi pekerja, itu ada yang ya beberapa lah gitu yang menurut saya yang belum pernah memberi persepuluhan. Nah, besok-besok menurut saya kalau ada pekerja begitu, jadi pembimbingnya harus betul, kita harus tanya, kalau dia kelamaan tidak kasih perpuluhan, menurut saya janganlah dia jadi pelayan Tuhan. Jangan. Karena itu tadi, ya, menurut saya begitu. Bagaimana mungkin kalau dia pekerja Tuhan, artinya kan dia berharap akan jiwa-jiwa kan gitu ya, berkat-berkat rohani. Kita ingin bekerja untuk Tuhan untuk mendapatkan buah-buah atau hasil secara rohani. Nah, bagaimana kita bisa dipercaya hal-hal rohani kalau hal jasmani saja kita tidak dipercaya gitu.
Jadi mungkin jadi PR buat kita bagi ya nanti Pak Mora juga punya PR menurut saya, anak PA-nya ada yang ya ditanya bilangnya persepuluhannya ke sana, ditanya di sana nggak ada. Ternyata nggak ada gitu. Ya, jadi ya kan, jadi nanti PR itu. Ya, dia pekerja. Katanya ada Pak Cikit. Ponakannya apa anak PA-nya, Pak? Anak PA, bukan ponakan ini. Anak PA-nya. Ponakan sudah, Mas, lancar. Oh, lancar. Jadi saya juga anak-anak PA saya omongin gitu, dan ya bersyukur ya. Tadi malam juga anak saya, karena saya lihat Michael sama Austin gitu ya, dia tidak lancar, ya saya bilangin sama dia dengan keras gitu, kamu transfer sekarang, nggak boleh ndak. Ya Pi gitu, maaf Pi, saya karena kelupaan aja, ini kita nggak pernah apa ini nggak pernah pegangin uangnya ini kata dia. Jadi kita ya sudah, jadi dia kemarin selesaikan, ya saya bilangin bagaimana kita bisa berkoar-koar, Tuhan tolong supaya Tuhan berkati kami dengan banyak jiwa-jiwa begini, tetapi kita nggak bisa dipercaya dalam perkara kecil yang seperti itu ya. Ya, jadi kita akan bisa menang. Sebenarnya jujur ini, kalau kita belum menang-menang soal keuangan, ya sebenarnya kita nggak bisa dipercaya dalam jiwa-jiwa itu, nggak akan mungkin itu. Ya, mengapa orang-orang GBI begitu hebatnya jiwa-jiwa banyak? Sebenarnya kuncinya mereka udah orang-orang yang bebas soal keuangan ya. Jadi ya, nah kelemahan kita adalah memang ya waktu sedikit uangnya, ya dia susah sekali memberi. Ketika besar, dia sayang sekali memberi. Jadi memberi. Alasan terus jadinya, iya. Karena sepedanya belum datang, Pak. Iya. Ya. Oke, silakan. Kalau ada masih mau nanggapi, bagaimana? Silakan. Kalau nggak ada, kita biar lanjutkan ya. Oke, jadi gitu. Saya berharap ya kita bisa soal keuangannya bisa betul-betul ini ya. Percaya. Iya. Ya, jadi juga gini, bagi gembala-gembala satelit nih ya, Kelipang, Pelamongan, yang paling kita ini Kelipang, Pelamongan, sama kalau Setiabudi sama itu sebenarnya dia sudah relatif lebih gitu ya, dia ibaratnya dia kalau dimandirikan gitu, dia bisa menghidupi. Ya. Tapi Kelipang yang paling lama nih, yang belum bisa menghidupi dirinya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di konsep gereja kita itu, ADART kita itu 30 jemaat dewasa, dia dianggap bisa membiayai pelayanannya sendiri. Kalau dia berjalan sesuai dengan ya jadi dewasa-dewasa ini jemaatnya ini ya. Nah, jadi dikejar juga itu Pak Sabar ya. Betul, enggak, di kami orang susah semua gitu. Ya. Tetapi kalau mereka tetap mengerti kebenaran firman Tuhan, itu akan memerdekakan sebenarnya. Iya. Nah, itu yang membuat tidak maju-maju juga susah gitu. Sampai-sampai kan kalau firman Tuhan ini, ujilah aku, masakan aku tidak membuka tingkap-tingkap langit. Hanya dalam hal itu yang Tuhan sampai bilangin, uji aku, tes, coba gitu ya. Tidak ada firman Tuhan yang sampai berkata begitu gitu. Nah, tetapi ya orang selalu membuat alasan kan gitu ya. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya sudah sampai di tadi saya kasih tahu ya, bulan lalu juga bulan Maret persembahan saya 20 juta loh. Makanya saya mau pengen sebenarnya sebelumnya persepuluhan kita itu kan di angka 70-an. Lalu saya senang jadi 89 kemarin itu persepuluhan aja total kita. Ya. Bukan karena uang saya, pendapatan saya segitu banyak, sebenarnya enggak.
Ya, memang saya dapat berkat, ya saya kasih aja. Karena kalau saya memberi persepuluhan itu bukan lagi sekedar ya dapat saya 10% dah. Kalau saya itu memberi persepuluhan, iman saya itu yang saya pakai. Saya pengen dapat sekian gitu sebenarnya. Lalu saya kasih. Iman saya berkata saya harusnya bisa dapat sekian gitu. Jadi saya kasih persembahan segitu. Iya. Ya kadang ya saya sesuai dengan iman saya, tapi kadang kala enggak juga. Iya. Jadi gitu ya. Oke, baik, itu dulu sampai di situ kita keuangan ya Pak ya. Ya. Kalau enggak ada lagi ya. Saya harap nanti bisa kok dilihat kan udah dibuat di share di WA group ya. Iya. Cuman mungkin kalau persepuluhan hanya gembala satelit yang lihat ya. Iya, betul Pak. Ya. Oh ya, Pak Tamburu juga tadi main bass juga sakit. Ya, ini nanti juga Pak Yohanes sakit Pak. Pak Yo sakit. Oh ya, udah benar loh itu. Waduh, Makanya hari ini dia nggak masuk. Dia izin sama Mbak Tri tidak masuk. Makanya tadi saya nyariin Mbak Yo kemana biasanya hadir ya. Tadi kan nggak ada yang biasa Jadi kita yang tadi ikut ibadah, kita juga harus hati-hati tuh ya, harus ya apa itu ya, coba apa ya, hirup uap dulu nih, uap. Ya, iya Pak Oscar ya. Seperti saya Pak ya, kadang-kadang sedih juga ya, kalau nggak ke sekre, mungkin karena cinta ya sama gereja. Jadi kadang-kadang nggak tahan. Tapi ada aturan, selama habis suntik pertama jangan banyak kemana-mana. Kangen ya, sama Excel ya Pak ya? Ya? Kangen sama Excel ya? Kalau nggak ke sekre. Nggak kangen, cuma mau ngecek itu orang masih pakai masker. Mas Kris, artinya kalau ada teman kan mungkin karena kita sering ketemu seperti Pasus, Pade, kok nggak ke gereja? Oh, Masus, aku jangan dulu ya nih 28 hari. Ya, jadi tahannya tanggal 10 kami di injek kedua Pak Hisa tanggal 6 ya Pak ya. Jadi tanggal 6. Jadi kita nih saling mengingatkan. Saya tanya Pak Hisar, gimana? Apa ngantuk kayak aku nih? Jadi kami berjaga-jaga. Ya, oke. Baik. Jadi nanti tolong berarti Pak Supri, saya minta tolong Pak Supri tadi apanya orang-orang CM tadi ini Pak Tamburu juga sakit katanya ya. Jadi langsung nanti dicoba dikasih tahu supaya mereka di swab antigen dulu. Swab antigen, nah nanti biar dari gereja yang membiayainya, supaya kita penting supaya tahu ya, juga dia perlu tahu juga supaya dia bisa datang ke puskesmas atau ke mana gitu ya, supaya dia bisa tertangani ya. Enggak masalah sebenarnya sekarang ini, itu bukan aib kena COVID misalnya juga bukan aib itu ya. Ya apa-apa supaya lebih tertangani. Jadi terjagai juga. Nah, kalau dia misalnya belum bisa pergi karena ini hari Minggu, terus ternyata ya apanya tutup apa gitu, maka dia harus menganggap dirinya kena COVID dulu, dia mengisolasi dirinya supaya jangan keluarganya ikut. Lalu dia isolasi mandiri dulu lah gitu ya. Nah, coba diapain nih semua nih. Termasuk Rino apa gitu ya. Ya coba diapain segera gitu supaya ya. Oke Pak. Ya nanti begitu juga orang sekre nih. Coba minta tolong kalau gitu Bang Mora lah, kalau orang sekre ya. Bang Mora minta tolong nanti Tri siapa gitu ya. Si Tania apa semua ini. Atau nanti minta tolong karena Tri sakit ya. Jadi nggak bisa dia dibilangin ya. Jadi ya udah saya barusan komunikasi lewat WA. Sudah Pak. Oke ya. Lewat WA sekre kan bisa juga. Iya ya. Nanti mereka pergi lalu
Dan kalau memang belum, anggap dulu dirinya isolasi karena memang sudah terbukti ada orang di sekre yang kena kan gitu nih ya. Ya. Jadi semua orang sekre memang harus dicek dulu gitu. Oke, lalu kalau misalnya apa? Jadi yang ada hubungannya sama orang-orang sekre kemarin itu ya di satelit-satelit yang ada ya nanti dievaluasi supaya jangan ikut dulu terlibat gitu ya. Untuk pelayanan didorong mereka untuk melihat tubuhnya, cek gitu ya. Oke gitu. Iya Pak. Kemudian kita ya singkat aja mungkin kalau ada masalah di Kelipang bagaimana Pak Sabar? Ada selain Kelipang sepertinya tidak ada Pak. Ada lagi ya. Oke. Baik. Bagaimana Pelamongan Pak Isar? Aman aja. Aman ya. Ya, oke. Setiabudi? Setiabudi siap Pak Oscar. Oke. Ya, Bubaan, Pak Supri, Mbak Panca, Billy. Suaramu mana, Billy? Billy. Monggo Pak tidur Pak Oscar. Oh, Bu Teddy ternyata. Ada sih sampingnya papanya Billy. Oh, ada. Ya. Monggo Pak Budi. Ya. Pak Budi nggak lama di sekre ya minggu kemarin ya. Ada nggak gitu harus dicek ini? Ya, betul. Ya, lihat apanya ya langsung minum jahe, minum apa ini pakai minyak kayu putih supaya ada teman saya di Bogor bilangnya dia itu walaupun CT-nya 12 loh, itu rendah sekali tuh. Itu artinya berarti virusnya banyak sekali. Sehingga 12 aja udah ketemu gitu ya. Nah, dia kerjanya gitu datang ke sauna itu loh. Oh ya. Nah, dia datang katanya ke sauna umum loh padahal dia cari yang kosong kapan gitu dia sana. Jadi dia di sana. Nah, itu juga memang bagus tuh sauna gitu ya, membuat keringat dia dan terutama dia menghirup uap air yang panas kan? Iya, iya. Nah, dia bilangnya sampai 70 derajat dibuat dia. Nah, 3 hari langsung sembuh. Langsung jadi negatif. Iya. Kalau ditambah kayu putih mungkin 1 hari, Pak. Iya. Penting juga. Ya. Makanya memang ada orang bilang juga ya, kalau mandi air panas katanya kan gitu ya, karena uapnya itu. Ya, saya juga waktu sakit COVID itu memang ya saya buat itu air panas sampai rontok kadang rambut saya karena saya guyur gitu kan panas-panas, rontok rambutnya banyak jadinya. Ya. Mas Budi, diwaspadai itu yang kita yang ke gereja diwaspadai. Ya. Iya Kak. Gitu ya. Ya. Kita suruh pulang Kak. Suruh pulang ya. Sebenarnya di sekre itu ada aturan Pak. Kalau ada pekerja atau orang CM yang langsung pilek-pilek itu udah disuruh pulang. Cuman yang nyuruhnya itu jarang ke sekre sekarang. Siapa Pastor? Siapa Pak Mora yang nyuruh? Itu rahasia. Mora. Ya. Mas Supri sama Tania itu pilek terus loh. Masuk. Mau musim kemarau, mau musim itu bedo tuh. Tapi Mas Supri sudah terbukti dia antibodi sudah ada dia. Oh iya ya betul. Ya, dia sudah ada ini. Jangan lupa antibodi sudah muncul. Iya, oke. Ada lagi dari bapaknya Pirdo ada? Nggak ada. Panca ada? Mungkin dibisikkan sama Pak Roni apa gitu? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Ya, lekas sembuh, Pak Roni. Iya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti dibawa oleh kemurahan Tuhan, dibawa ke
tes antigen dia negatif ya. Nah, besok sudah tidak panas lagi. Jangan besok ya. Nanti malam. Sekarang keadaannya gimana Bu Panca? Apa udah segar? Masih panas tinggi. Hari ini sih sudah turun, Pak. Sudah turun. Oke, tapi masih pening. Atau lemas? Ya, lemasnya sih enggak sih, sudah mendingan, sudah lumayan baik. Mending Pak, perpuluhan pekerjaannya. Kalau udah lumayan, coba lihat wajahnya. Oh, sudah. Anggap kami kunjungan ini ke rumahmu nih sekarang nih, kunjungan. Kami bersama-sama berkunjung. Mana Roninya? Nanti Pak Oscar pasti ngajak aku tuh ke sana. Seger dibawain BPK nggak usah. Oh ya, beda itu. Ya, minum. Ya boleh Pak Mora dikirim sop B2 nanti dipanasin jadi minum hirup-hirup gitu. Iya. Harusnya takut sama B2-nya. Yang lebih kuat pakai itu sebenarnya B1. B1 ya. Nah itu Pak, karena pada cuti B1-nya. Kalau pakai B1 dia masalahnya digonggong virusnya langsung lari kan. Ya oke. Ada lagi yang mau kita bahas ini selain itu tadi? Dari sekolah minggu. Masih banyak waktunya. Oh ya. Sampai jam 3. Ibu Teddy. Sekolah minggu. Ya, silakan Bu Teddy. Dari sekolah minggu biasanya kan kami tiap hari minggu itu ada Zoom anak. Masing-masing satelit juga ada beberapa yang bikin juga Zoom anak. Tapi yang bubaan itu mulai minggu ini nggak ada Zoom anak lagi karena pelan-pelan mau ke offline. Ya. Jadi kami ini guru-guru bikin schedule untuk visitasi ke anak-anak karena sudah 1 tahun ini kan kita nggak pernah ketemu mereka secara fisik gitu. Kita mau kunjungan sebentar aja sama ngasih kayak ada bingkisan gitu. Terus kita mau info tentang offline ini gitu. Sama mungkin kita akan berdoa jika ada yang mau didoakan gitu. Ya, oke. Sabtu Ceria tetap jalan karena itu kerja bareng dengan satelit-satelit Pak Oscar. Ya. Keren. Ya. Nanti harus dimodifikasi. Sebenarnya sekolah minggu kita itu kita siapkan multimedianya, dia bisa terhubung sama internet, jadi bisa buka YouTube apa-apa gitu. Jadi sebenarnya saya harapkan departemen sekolah minggu kita itu memberitahu aja gitu mana-mana yang mau dibuka apa gitu, cerita apa gitu, sehingga ya kalau ada misalnya yang dari mana yang selama ini kita ada kerjasama yang Superbook gitu kan, bisa dibuka di internet gitu, jadi dia bisa jadi nanti setiap sekolah minggu kita itu kita bekali dengan multimedianya. Jadi kalau ada yang TV, ada yang layar lebar gitu, screen gitu, menurut saya bagus. Jadi supaya anak-anak itu ya kita jadi kalau sekarang mestinya bahan apa gitu ya, enggak terlalu menarik buat mereka. Menarik lagi ya. Nah misalnya nih kemarin saya buat itu di persekutuan di Pudak Payung. Saya buat uji coba contohnya gitu ya. Jadi persekutuan Komsel, jadi nggak terlalu harus masalah mestinya kalau kita punya multimedia ini. Karena Komselnya kan bisa di gereja ya, di gereja Komselnya buka YouTube, kita bisa nyanyi. Ayo kita nyanyi. MC-nya bisa bilang gini,
mari kita nyanyi segala puji bagi Tuhan. Tapi udah disiapin lagu. Oh, tinggal klik. Segala puji syukur bagi Tuhan. Tinggal di screen share screen. Gitu kan. Langsung segala puji syukur. Tutup, cekek. Nah, Bapak Ibu begini. Kita lanjutkan nyanyian kita Allahku dahsyat. Share screen, cekek. Iya. Allahku dahsyat. Nah, gitu misalnya ya. Nah, bahkan bila perlu, nah kita dengarkan firman Tuhan yang minggu kemarin dan kita akan bagi berkat gitu ya misalnya ya. Oh, iya. Dari Revival Channel, Pak Oscar khotbah cekrek gitu. Saudara begini 15 menit kan. Kemarin itu adalah cuplikan minggu lalu. Nah, sekarang kamu dapat apa? Bagi share firman Tuhan. Daripada dulu itu kita sudah dengar kemarin minggu lalu siapa yang hadir minggu gini. Masih ingat gak firmannya begini? Enggak, kita bisa ulangi, bisa kita sekarang bisa luar biasa. Iya. Nah, jadi kita tinggal sediakan multimedia apa gitu, pakai gerejanya, pakai satelitnya, dimanfaatkan teknologinya. Nah, bagi petugasnya aja yang apanya ini ada. Jadi dia yang putar-putar kerjasama sama itunya. Dan nah kalau dulu juga lagu-lagu kan gitu ya, lagunya apa diketikin gitu. Sekarang nggak perlu. Bahkan kita misalnya doa pagi saja kan saya tidak perlu tanya lagunya apa seminggu sebelumnya gitu, catatin gitu, baru share gitu. Enggak. Anytime dia bilangin lagunya ini, cekrek, cari Google, langsung bisa tampilin. Kenapa? Karena kita online dan gereja satelit kita sudah ada di sana gitu. Jadi sekarang dan bukan hanya sekolah minggu ini ya, jadi semuanya nanti satelit-satelit ini berdayakanlah itu. Iya, kita bisa jadi wah ini akan ada lompatan menurut saya kebenaran firman Tuhan itu terbagikan dengan luar biasa. Tersedia. Kalau masih pusing juga gitu tadi ya, nggak tahu apa-apa kita firman, buka Badeno. 30 menit asli. Pembahasan kita dari Roma sekian. Mari kita berdoa, dia berdoa, kita ikut berdoa kan? Nah, iya. Wah, luar biasa. Menurut saya akan jadi luar biasa ya. Jadi kalau seperti ini kayaknya kita akan firman Tuhan, ada orang yang tidak mudeng atau tidak on track di dalam firman, wah malang sekali ya masa-masa ini ya. Jadi orang itu sendiri yang sulit ya, malas, katakan malas ya. Ya betul, bisa. Dan bukan hanya itu, bagi kita pembicara hati-hati. Iya, betul. Akan dikoreksi oleh mereka karena dia bisa buka anytime Badeno-nya. Iya. Maksudnya firman Tuhan itu apa? Bukan, salah dia khotbahnya katanya. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Jadi kita harus betul-betul belajar firman Tuhan juga ya. Jangan sampai yang jemaat itu nanti koreksi firman Tuhan pendetanya kan? Ya, pekerjaannya berharap, baca Alkitabnya oke. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Pak Oscar, kan mau ada apa habis Paskah itu apa? Kenaikan Tuhan Yesus kapan ya? Ya, bulan Mei, bulan Juni. Oh, bukan Mei ya, bukan ya. Oh, ya. Bukan ya. Kenaikan Isa Al-Masih. Barengan sama Idul Fitri kayaknya. 13 Mei kan? Ya, 13 Mei. Yang bawa firman siapa, Pak? Pas Idul Fitri. Wah, pas Lebaran ya? Iya. Oh iya ya, pas Jangan Lebaran. Pas kenaikan kita dengar dari sana, Pak, firmannya. Ya. Ya, kalau apa nanti saya nggak apa-apa. Atau ada yang mau ngusul jadi siapa gitu mau ngusulkan diri? Pak Kris, Pak Mora? Nggak dari luar, Pak, dari sinode gitu, Pak. Ketum atau apa? Oh. Kan lewat ini kan? Boleh juga. Lewat apa? Zoom. Lewat Zoom.
Boleh juga nanti Hari saya. Kamis. Ya, nanti boleh saya hubungi dulu Pak itunya. Ya. Tanggal 13. Mau Saya tanya, ya. apakah tetap online atau apa hotspot atau tapping, Pak? Kalau tanggal 13-nya, ya menurut saya sih kalau bisa kita online, jangan tapping lah ya. Online. Nggak seru, tapping nggak seru. Ya. Ya, jangan typing lah. Pertama typing itu juga sebenarnya jadi 2 kali kerja itu. Lebih bagus. Live. Oke. Tanggal 13 ya? Iya. Iya, Kamis Pak Oscar. Ya. Udah langsung minggu depan itu lagi ya? Nggak apa-apa, telepon ini enak sekali ya masa pandemi, telepon aja. Ya. Minggu depan masih tanggal 9 Pak Oscar. Ya, habis minggu depannya itu kan maksud saya minggu ini kan sampai tanggal 8. Minggu iya. kan Belum kan 2 minggu. Ya. Iya, minggu depan. Berharap teman-teman ini semua jangan sampai kena COVID lah ya, jangan. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Oke, ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, biar kita tutup.